Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Dari pagi ini adalah berimajinasi dengan teks narasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menentukan unsur cerita narasi yang dibaca dan didengar dengan benar. 2. Menceritakan kembali isi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar dengan percaya diri. Pada pertemuan pagi ini, kita akan membahas definisi, ciri, dan jenis dari teks narasi. Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita itu adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa atau kejadian. Sedangkan imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Sedangkan imajinasi memiliki arti hampir mirip dengan fantasi. Fantasi adalah gambaran atau bayangan dalam angan-angan, khayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi ini tergolong dalam teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif itu adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal si pembaca. Bahasa yang digunakan pun terkesan konotatif, sehingga lebih menampakkan daya khayal para pembaca. Misalnya dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tokoh dan latar diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema imajinasi adalah gaib, supernatural, atau futuristik. Ciri umum cerita imajinasi yang pertama, cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Maksudnya, dalam cerita imajinasi ini mengungkapkan aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh si penulis. Pada cerita imajinasi ini, peristiwa atau keadaan yang tidak mungkin terjadi bisa atau mungkin terjadi pada cerita ini. Ciri yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Jadi, ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal. Ciri yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas, ruang, dan waktu. Jadi, tokoh pada cerita imajinasi mengalami dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Cerita imajinasi bersifat fiksi, jadi bukan kejadian nyata. Ciri yang keenam, bahasa. Jadi penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi katanya cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, bukan dengan bahasa yang formal.
Jenis cerita imajinasi yang pertama berdasarkan latar cerita. Ada latar lintas waktu masa lampau. Cerita imajinasi ini terjadi di masa lampau. Contohnya pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Tokoh dan latar menggunakan nama pada zaman dahulu. Misalnya dongeng dan hikayat. Sedangkan jenis yang kedua yaitu latar waktu sejaman, cerita imajinasi yang terjadi pada masa sekarang menggunakan tokoh latar cerita pada zaman sekarang, contohnya cerpen dan novel. Jenis yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik, yaitu masa yang akan datang. Pada cerita futuristik, ceritanya ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Jadi tokoh dan latar ceritanya menggunakan nama dan latar pada zaman yang akan datang. Misalnya ini pada cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, cerita imajinasi dibedakan menjadi fantasi total dan fantasi irisan. Cerita imajinasi total yaitu berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya cerita The Little Dragon, itu total imajinasi dari penulis. Jadi dari nama, objek, nama kota itu benar-benar rekaan pengarang, jadi tidak ada di dunia nyata. Jenis yang kedua yaitu cerita imajinasi irisan. Adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata dan juga nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Contoh ceritanya kalian lihat di buku PR halaman 29, Persahabatan di Dunia. Ya anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LK yang telah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.